Sahabatku, malam ini tutup sejenak layar handphonemu, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan kamu memegang gelas. Terasa padat, dingin, nyata. Tapi tahukah kamu, di sebuah gelas, di dalam tanganmu, di dalam tubuhmu sendiri, hampir semuanya adalah ruang kosong. Kok bisa? Ilmuwan modern mengatakan, jika satu atom dibesarkan sebesar stadion olahraga, intinya hanya sebesar biji kacang di tengah lapangan. Sisanya kosong, luas, hampa. Elektron berputar jauh sekali, dan hanya gaya tolak elektromagnetik yang membuat segalanya terasa padat. Aneh, ya. Kita kadang bertengkar karena benda, kita menangis karena kehilangan benda, kita bangga karena benda yang sebenarnya kosong. Malam ini, aku ingin mengajakmu berjalan pelan-pelan ke dalam hati sendiri. Bukan ceramah, hanya cerita. Cerita tentang seorang hamba yang lelah, yang suatu hari sadar, dunia ini memang kosong. Tapi ada yang satu yang tak pernah kosong, yang selalu penuh, yang selalu dekat. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat jelas dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian menjadi kering, kuning, lalu menjadi hancur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Bayangkan, tanaman itu hijau subur hanya sekejap setelah hujan, lalu layu, kuning, hancur. Begitulah dunia, indah sesaat, lalu fana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan dunia seperti bayangan. Semakin kita kejar, semakin jauh, karena hakikatnya bukanlah ada yang sesungguhnya. Sementara dunia bagi kaum salik adalah tipuan yang indah. Sekarang, mari kita pandang ke dalam diri kita. Tubuh ini juga hampir kosong. Tapi di dalam ruang kosong itu ada ruh, ada hati, ada kesadaran yang membuat kita merasa aku ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ruh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh tak bisa diukur dengan alat laboratorium, dan ruh ini rindu pulang kepada asalnya, Allah yang Maha Satu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan pernah terisi kecuali dengan mengingat Allah. Biarkan aku ceritakan sedikit pengalaman yang mungkin mirip denganmu. Ada seorang teman, namanya bisa kita sebut Ahmad, usia 35 tahun. Pagi-pagi sudah berangkat ke kantor, macet di jalan tol setiap hari. Target deadline menumpuk, pulang malam, istrinya sudah lelah mengurus 2 anak kecil. Cicilan rumah dan motor masih berjalan. Di media sosial ia lihat teman-temannya liburan ke luar negeri, posting foto keluarga bahagia. Ahmad punya rumah, punya mobil, punya keluarga. Tapi setiap malam, saat anak-anak tidur, ia duduk di teras, rokok di tangan, dada terasa sesak. Kenapa ya? Sudah capek kerja keras begini, tapi hati tetap hampa, seperti ada lubang besar yang tak terisi. Suatu malam, ia teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dunia yang seperti tanaman hijau, sebentar lalu kuning dan hancur. Ia mulai mencoba muhasabah kecil. Hari ini, apa yang paling mengganggu hatiku? Apakah pekerjaan? Atau keinginan agar kelihatan sukses di mata orang? Pelan-pelan, ia mengganti scrolling malam dengan dizikir pendek. Subhanallah, Alhamdulillah atas rezeki hari ini. Anehnya, meski macet tetap ada, meski target tetap berat, dada mulai terasa lebih ringan. Ia sadar, dunia ini memang kosong, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi ruang kosong di hatinya. Itulah yang satu yang hakiki. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pasangan, bukan like di media sosial. Hanya Allah. Ketika kita terlalu melekat pada dunia yang kosong, hati kita ikut kosong. Kita marah karena handphone rusak, sedih karena saldo kurang, cemburu karena orang lain tampak lebih bahagia di feed Instagram, padahal semua itu hanya ilusi kepadatan sesaat. Orang-orang beriman akan berpikir logis dengan ketenangan hati yang bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala di dunia ini dapat menjadi wasilah atau perantara menjadi kekasihnya yang abadi. Segala sesuatu atau hati yang kosong dapat kita isi.
Lalu, bagaimana kita mengisinya? Tasawuf Ahlus Sunnah bukan lari ke gunung atau meninggalkan keluarga. Ia adalah membersihkan hati sambil tetap menjalani hidup. Pertama, muhasabah malam. Sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri dengan lembut. Hari ini, apa yang paling mengisi pikiranku? Apa yang membuatku lupa Allah meski hanya sebentar? Rasulullah mengajarkan, hisablah dirimu sebelum dihisab. Kedua, zuhud yang lembut dan kanah. Bukan membenci rezeki, tapi tidak menjadikannya Tuhan. Makan secukupnya, pakai yang halal dan baik. Tapi jangan biarkan ia menguasai hati kanaah. Cukup dengan apa yang Allah beri hari ini. Saat macet di jalan pulang, ingat, ini ujian kecil. Dunia memang sempit, tapi surga luas. Ketiga, dizikir yang hidup, bukan hanya lisan, tapi hati. Saat scrolling media sosial dan hati mulai gelisah, subhanallah, alhamdulillah atas apa yang aku punya. Saat dapat rezeki tak terduga, alhamdulillah dengan penuh syukur. Saat sedih atau takut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dizikir adalah makanan hati. Hati yang tidak berzikir akan kering dan kosong. Keempat, sabar dan husnuzan. Setiap masalah di kantor, di rumah, di keluarga adalah pengingat bahwa ini bukan rumah abadi. Sabar adalah menahan hati agar tidak lari dari ketentuan Allah. Kelima, salat malam dan tilawah. Di sepertiga malam terakhir, saat dunia tidur, ruh kita berbicara langsung dengan Yang Maha Satu. Itulah saat ruang kosong hati mulai terisi cahaya yang tak terlihat. Sahabatku, marilah kita coba kebiasaan ini pelan-pelan. Awalnya mungkin berat, hati masih ingin dunia. Tapi semakin sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin tenang. Masalah tetap ada, cicilan tetap harus dibayar, anak tetap perlu perhatian, tapi tidak lagi mengguncang. Karena kita tahu, ada yang lebih besar, lebih dekat, lebih sayang, lebih dekat daripada urat nadi kita. Jangan takut melepaskan sedikit ikatan dunia malam ini. Lepaskan bukan untuk miskin, tapi agar hati kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hal kecil, 1 muhasabah sebelum tidur, 1 dizikir yang lebih dalam 2 rakaat salat sunnah dengan hati hadir. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dimanapun kita berada, meluaskan rezeki kita, dan mempermudah segala urusan kita. Jangan lupa share dan aminkan doa baik ini. Wallahu a'lam bishawab.